Tarian Nyi Blorong. Arga, seorang koreografer muda dengan semangat dan bakat yang meluap, bekerja di sebuah sekolah tari yang sederhana namun dihormati. Hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas yang tampaknya rutin namun dipenuhi oleh tekad untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setiap pagi, Arga memulai harinya dengan berjalan kaki menuju sekolah tari. Jalanan kota kecil ini, meskipun sepi, memberikan suasana damai yang kontras dengan dinamika kehidupannya di dalam studio tari. Menyusuri jalan yang sama setiap hari, Arga merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berubah. Rutinitas ini mengikis semangatnya, meninggalkan rasa bosan yang tidak bisa ia hindari. Di sekolah tari, Arga menyambut murid-muridnya dengan antusiasme yang dipertahankan meskipun hatinya merasa tertekan. Ia mengajarkan berbagai teknik tari, mulai dari tari klasik hingga kontemporer. Meskipun ia berusaha keras untuk menginspirasi dan memotivasi murid-muridnya, seringkali ia merasa terjebak dalam metode yang sama dan koreografi yang sudah terlalu dikenal. Sesi latihan berlangsung dengan disiplin yang ketat. Arga memperhatikan setiap gerakan murid-muridnya dengan teliti, memberikan arahan dan kritik yang konstruktif. Namun, di balik senyum dan dorongannya, ada rasa frustrasi yang semakin menumpuk. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian, sebuah tantangan yang bisa membangkitkan kembali hasratnya dalam menari. Saat siang menjelang, Arga biasanya menghabiskan waktu di ruang kerjanya, mencoba merancang koreografi baru. Meja kerjanya dipenuhi dengan sketsa gerakan, catatan, dan referensi tari dari berbagai budaya. Meskipun ada ide-ide kreatif yang terlintas dalam benaknya, ia seringkali merasa bingung dan tidak mampu mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Di malam hari, setelah hari yang melelahkan, Arga biasanya duduk sendirian di apartemennya, mencoba mencari inspirasi dari buku-buku tentang tari, film, atau video tari di internet. Meskipun ia menemukan banyak hal menarik, tidak satu pun dari itu yang mampu memicu api kreativitasnya. Arga merasa terasing dari dunia tari yang dulu sangat ia cintai. Suatu malam, setelah sesi latihan yang panjang dan membosankan, Arga memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya dan menjelajahi kota kecil. Ia mengunjungi pasar malam, tempat di mana seni dan budaya lokal berkumpul. Di sini, ia berharap menemukan sesuatu yang bisa memicu kembali semangatnya. Ketika matahari mulai terbenam dan lampu-lampu pasar malam mulai menyala, Arga melihat berbagai atraksi budaya, pertunjukan musik, dan penjual seni. Namun, ia tidak menemukan apa yang ia cari, sebuah pencerahan atau ilham yang dapat membawa tarian dan koreografinya ke level berikutnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tetapi Arga tidak berhenti berusaha. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ia perlu mencari inspirasi di luar rumah. Setelah beberapa hari menjelajahi jalanan dan ladang di desa terpencil, Arga mulai merasa bahwa pencariannya mungkin sia-sia. Desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota tidak memberikan inspirasi yang diharapkannya. Namun, ketika malam tiba, sebuah rasa penasaran dan dorongan misterius mendorongnya untuk menjelajahi area yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Arga mengikuti jalan setapak menuju sebuah hutan yang lebat dan gelap. Semakin dalam ia melangkah, suasana semakin sunyi dan misterius. Hanya suara langkah kakinya dan desisan angin yang mengganggu kesunyian malam. Cahaya bulan yang temaram menerangi pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Arga merasa seperti sedang memasuki dunia yang berbeda, sebuah tempat yang tersembunyi dari pandangan mata umum. Di tengah hutan, Arga menemukan sebuah tempat yang aneh, sebuah area terbuka dengan tanah yang ditutupi oleh lumut hijau lembut dan dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga misterius. Di tengah tempat itu berdiri sebuah batu besar yang tertutup oleh lumut dan ditumbuhi oleh tanaman merambat. Tempat ini memberikan aura yang sangat kuat, seolah-olah mengundang Arga untuk mendekat. Saat Arga mendekati batu tersebut, ia merasakan getaran energi yang tidak bisa dijelaskan. Lampu bulan yang menerangi keliling membuatnya tampak seperti terbuat dari perak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sini, sesuatu yang bergetar di kedalaman jiwanya. Tiba-tiba, udara di sekeliling Arga mulai berubah. Kabut tipis mulai menggulung di sekitar keliling, dan suara lembut dari lonceng kecil terdengar di kejauhan. Dari dalam kabut, sosok wanita muncul perlahan-lahan. Nyi Blorong, dengan tubuh yang anggun dan pakaian tradisional yang berkilau, tampak seperti penglihatan dari dunia lain.
Wajahnya yang cantik namun memancarkan aura menakutkan membuat Arga merasa campur aduk antara takut dan takjub. Nyi Blorong tidak terlihat seperti manusia biasa. Kulitnya berkilau dengan warna hijau lembut, dan matanya berkilauan dengan kilatan yang tidak bisa diartikan. Rambutnya panjang dan mengalir seperti aliran sungai, sementara gaunnya seolah terbuat dari cahaya bulan. Ada sesuatu yang magis dan menakutkan dalam kehadirannya yang membuat Arga merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan kekuatan alam semesta itu sendiri. Nyi Blorong menatap Arga dengan tatapan yang tajam namun lembut, seolah-olah bisa membaca kedalaman pikirannya. Dengan suara yang halus dan penuh misteri, ia mulai berbicara, menyampaikan pesan yang penuh makna. Suaranya adalah kombinasi dari desir angin dan gemericik air, membuatnya terasa seperti bisikan dari masa lalu. "Anak muda," kata Nyi Blorong, "kau mencari inspirasi dalam kegelapan, dan kini kau telah menemukannya. Aku adalah penjaga tradisi dan kekuatan yang telah lama terlupakan. Tarianmu bisa menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia yang tidak terlihat." Kemudian, dengan gerakan lembut tangan, Nyi Blorong mengarahkan Arga untuk menutup matanya. Dalam kegelapan matanya, Arga mengalami sebuah contoh. Ia melihat gerakan tari yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, gerakan yang elegan namun penuh dengan kekuatan mistis, gerakan yang seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, kehidupan dan kematian. Gerakan tersebut mengajarkan Arga tentang pola dan simbol yang ada dalam tarian kuno yang hanya bisa dirasakan dalam suasana yang sangat khusus. Ia melihat bagaimana gerakan tersebut menghubungkan arwah dan energi alam, menciptakan harmoni yang menakjubkan dan penuh makna. Saat Arga membuka matanya, Nyi Blorong sudah menghilang, meninggalkan hanya sisa-sisa kabut dan udara dingin di keliling. Meskipun demikian, Arga merasakan kehadiran Nyi Blorong dalam jiwanya, dan visi tersebut menanamkan semangat dan inspirasi baru dalam dirinya. Dengan langkah yang lebih pasti, Arga meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya, membawa serta pengetahuan dan inspirasi yang baru ditemukan. Ia merasa siap untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda, sesuatu yang akan menggabungkan elemen mistis dan kekuatan yang baru saja ia pelajari. Pertemuan dengan Nyi Blorong telah mengubah arah hidupnya, membuka jalan menuju sebuah pencapaian yang tidak terduga dalam dunia tari. Setelah pertemuannya yang menakjubkan dengan Nyi Blorong, Arga kembali ke kota kecilnya dengan semangat yang baru. Ide yang diterimanya dari sosok mistis tersebut membakar hasratnya untuk menciptakan sebuah tarian yang unik, sebuah karya yang tidak hanya menampilkan keindahan gerakan tetapi juga menghubungkan penari dengan kekuatan gaib yang tersembunyi. Arga menghabiskan berhari-hari di studio tari, mendalami setiap detail dari visi yang ia lihat. Ia mulai dengan mencatat setiap elemen dari gerakan tari yang muncul dalam ide itu, pola yang berkilauan, gerakan yang lembut namun kuat, dan simbol-simbol yang menggambarkan hubungan antara dunia fisik dan gaib. Ia memutuskan untuk menggabungkan elemen-elemen ini dengan budaya lokal yang kaya akan mitos dan simbol. Arga menggali kembali tradisi tari yang ada di desanya, mempelajari ritual dan simbol yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Ia juga meneliti gerakan tari tradisional yang bisa diadaptasi dengan sentuhan magis yang baru ditemukan. Dengan semua elemen tersebut, Arga mulai merancang koreografi baru. Tarian yang ia ciptakan memadukan gerakan yang lembut dengan pola yang berputar, menyerupai gerakan angin dan arus air. Setiap gerakan memiliki makna khusus, melambangkan kekuatan alam dan arwah. Ia menggunakan kostum yang terinspirasi dari mitos lokal, gaun berkilau dengan benang emas dan aksesori yang mencerminkan simbol-simbol mistis. Arga juga menciptakan musik yang memadukan alat musik tradisional dengan suara alam dan efek mistis. Musik ini dirancang untuk menciptakan suasana yang transenden, yang membantu penari dan penonton merasakan pengalaman magis dari tarian tersebut. Setelah menyelesaikan koreografi dan persiapan, Arga memutuskan untuk menguji cobakan tariannya di depan murid-muridnya dan rekan-rekannya. Ia mengundang mereka untuk menyaksikan pertunjukan di studio tari, yang telah dihias dengan cahaya lembut dan dekorasi yang menciptakan atmosfer mistis. Saat tarian dimulai, Arga memimpin dengan penuh keyakinan. Gerakan pertama yang ia lakukan adalah lambat dan lembut, menyimbolkan pemanggilan energi alam. Murid-murid dan rekan-rekannya terpesona melihat bagaimana setiap gerakan terasa hidup, seolah-olah ditenagai oleh kekuatan yang tak tampak. Kostum berkilau dan musik yang mengalun menambah keajaiban yang ada di ruangan. Namun,
Seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Beberapa murid merasa gelisah dan merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa dalam tarian tersebut. Mereka melihat gerakan-gerakan yang seolah melampaui batasan fisik, gerakan yang tampaknya menarik kekuatan dari dalam ruangan itu sendiri. Mereka juga merasakan efek mistis yang membuat mereka merasa seperti berada di tempat yang berbeda, terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertunjukan tari. Setelah keberhasilan uji coba tarian magisnya, Arga merasa siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan besar yang akan mempersembahkan tariannya kepada publik. Untuk membuat acara ini benar-benar istimewa, ia memilih tempat bersejarah yang terhubung dengan legenda Nyi Blorong, sebuah kuil kuno yang telah lama dilupakan oleh waktu dan tersembunyi di pinggiran kota. Tempat ini dikenal dengan suasananya yang penuh misteri dan aura mistis, dipercaya sebagai lokasi di mana Nyi Blorong sering dikaitkan. Kuil tersebut memiliki sejarah panjang dan dikelilingi oleh mitos yang menyebutkan bahwa tempat ini adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Arga merasa bahwa tempat ini adalah latar yang sempurna untuk pertunjukan tariannya yang luar biasa. Arga dan timnya bekerja keras mempersiapkan pertunjukan di kuil tersebut. Mereka membersihkan dan menghias ruangan dengan dekorasi yang sesuai dengan tema mistis, lampu-lampu lembut, tirai-tirai berkilauan, dan ornamen yang menggambarkan simbol-simbol dari mitos lokal. Musik yang dihasilkan oleh alat musik tradisional dan suara alam dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan atmosfer yang menakjubkan. Di hari pertunjukan, ribuan undangan telah disebarkan, menarik perhatian masyarakat dan para penikmat seni. Kuil kuno itu dipenuhi oleh penonton yang penasaran, masing-masing merasakan suasana magis yang mengelilingi mereka. Saat pertunjukan dimulai, Arga melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Kostumnya yang berkilau dan gerakan tariannya memancarkan cahaya dan kekuatan yang tidak biasa. Penonton terpesona melihat bagaimana Arga menghidupkan tarian dengan gerakan yang lembut namun penuh makna, menggabungkan elemen budaya lokal dan kekuatan mistis. Seiring berjalannya waktu, efek visual yang dihasilkan oleh tariannya semakin intens. Cahaya lampu yang memantulkan kilauan dari kostumnya menciptakan pola-pola menakjubkan di dinding kuil. Musik yang mengalun lembut, dipadu dengan suara alam, menambah keajaiban suasana malam. Ketika Arga memasuki gerakan terakhir tariannya, gerakan puncak yang menghubungkan energi dari dunia fisik dan mistis, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Penonton merasakan perubahan dalam suasana, sebuah getaran di udara yang semakin kuat. Lampu-lampu dan efek visual mulai berkelip dan berubah warna secara tidak terduga, menciptakan pola-pola yang bergerak seperti gelombang. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kuil, dan kabut tipis mulai menyelimuti panggung. Beberapa penonton merasa tergetar dan melihat bayangan samar-samar bergerak di antara tiang-tiang kuil. Arga, yang terfokus pada tariannya, mulai merasakan adanya sesuatu yang berbeda, seolah-olah tarian tersebut telah membuka sebuah gerbang ke dunia lain. Saat Arga mencapai gerakan terakhir dan mengangkat tangannya ke langit, sebuah fenomena yang mengejutkan terjadi. Arwah-arwah mulai muncul dari dalam kabut yang menyelimuti ruangan. Mereka terlihat seperti siluet lembut dan transparan, bergerak perlahan-lahan di sekitar panggung. Setiap gerakan Arga seolah-olah menarik arwah-arwah tersebut ke dalam tarian, membuat mereka berputar di sekelilingnya dengan harmoni yang menakjubkan. Penonton melihat dengan takjub dan ketakutan saat arwah-arwah ini bergerak mengikuti gerakan Arga, menciptakan sebuah tarian yang tidak hanya mempesona tetapi juga menakutkan. Beberapa penonton merasa seolah-olah mereka menjadi bagian dari ritual yang lebih besar, terhubung dengan energi mistis yang dihadirkan oleh tarian tersebut. Saat pertunjukan mencapai puncaknya, Arga merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui dirinya. Dalam momen yang mendalam dan emosional, ia menyadari bahwa tarian yang ia ciptakan bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga sebuah jembatan antara dunia manusia dan arwah. Arwah-arwah, yang terhisap oleh kekuatan tariannya, akhirnya menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan suasana yang penuh dengan kedamaian dan keheningan. Pertunjukan tersebut berakhir dengan tepuk tangan meriah dari penonton, meskipun banyak di antara mereka yang masih merasa terpengaruh oleh pengalaman mistis yang baru saja mereka alami. Arga, dengan penuh rasa syukur dan pengertian, menutup pertunjukan dengan mengangkat tangannya sebagai penghormatan kepada kekuatan yang telah memandu dan menginspirasi karyanya.
Dengan demikian, Arga tidak hanya berhasil menciptakan sebuah karya seni yang luar biasa tetapi juga menyatukan dunia fisik dan mistis dalam sebuah pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan. Ia pulang dengan rasa puas dan keinginan untuk terus mengeksplorasi dan merayakan keajaiban yang ada di dunia seni dan kepercayaan. Setelah pertunjukan yang spektakuler dan fenomenal di kuil kuno, Arga pulang dengan perasaan campur aduk. Meskipun banyak penonton yang terpesona dan memuji karyanya, Arga tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, sebuah kekuatan yang melampaui batasan seni dan mencapai sesuatu yang lebih dalam dan mengerikan. Malam hari, Arga terjaga oleh mimpi yang sangat jelas dan menakutkan. Dalam mimpinya, ia melihat Nyi Blorong dengan jelas, bukan sebagai sosok mistis yang indah, tetapi sebagai entitas yang penuh amarah dan kekuatan. Ia menyadari bahwa tariannya mungkin telah memanggil lebih dari sekadar arwah, mungkin ia juga telah membuka pintu untuk kekuatan Nyi Blorong yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Keesokan harinya, suasana di sekeliling Arga semakin terasa mencekam. Ia mulai melihat hal-hal aneh di sekitar studionya, bayangan-bayangan gelap, suara-suara samar yang tidak bisa dijelaskan, dan perasaan dingin yang tiba-tiba. Arga merasa seolah-olah tarian yang ia ciptakan telah membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Ia mulai merasakan kehadiran yang mengintai di setiap sudut ruangannya. Ketika malam tiba, Arga memutuskan untuk kembali ke kuil untuk mencari jawaban dan mencoba menenangkan dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa Nyi Blorong telah merespon panggilan tariannya dengan kekuatan yang semakin kuat. Arga memasuki kuil dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Suasana di kuil sangat berbeda dari yang ia rasakan saat pertunjukan, sekarang terasa lebih gelap dan penuh ancaman. Lampu-lampu yang sebelumnya lembut dan menenangkan kini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak wajar, dan angin dingin bertiup dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba-tiba, Nyi Blorong muncul di hadapannya, tidak lagi dalam bentuk yang anggun dan berkilau, tetapi sebagai sosok yang menakutkan dan mengerikan. Matanya bersinar dengan api kemarahan, dan aura di sekelilingnya terasa seperti terdistorsi oleh kekuatan gelap. Arga merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi situasi ini. Nyi Blorong, teriak Arga, mencoba menahan kepanikan. Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak berniat untuk mengundangmu. Nyi Blorong tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan cahaya gelap mulai berputar di sekelilingnya, menciptakan lingkaran energi yang menghalangi jalan keluar. Arga berusaha untuk menghentikan tarian yang sebelumnya ia lakukan, berpikir bahwa mungkin ia bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, setiap gerakan yang ia lakukan tampaknya justru memperkuat kekuatan Nyi Blorong, bukan menguranginya. Arga mencoba berbagai metode untuk menghentikan kekuatan Nyi Blorong, menari dengan gerakan yang berbeda, membakar dupa, dan bahkan berdoa dengan penuh pengharapan. Namun, semua usahanya tampak sia-sia. Nyi Blorong semakin mendekat, dan Arga merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya. Saat Nyi Blorong semakin mendekat, Arga merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkunci oleh energi mistis yang tidak dapat dihindari. Ia merasa kehilangan kendali atas pikirannya dan tubuhnya, seperti menjadi boneka yang dikendalikan oleh kekuatan luar. Ia berusaha berlari, tetapi seolah-olah langkah kakinya tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam keadaan putus asa, Arga menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari Nyi Blorong. Ia merasa kelelahan dan lemah, dan kesadaran terakhirnya mulai memudar. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan Arga merasakan sebuah tarikan kuat yang menariknya ke dalam kegelapan. Suara gemuruh dan bisikan-bisikan samar mengisi telinganya saat ia merasa dirinya mulai hilang dari dunia nyata. Di dalam kuil kuno, suasana yang semula magis kini berubah menjadi kekacauan. Lampu-lampu berkedip dengan liar, dan angin dingin berhembus dengan kekuatan yang menakutkan. Arga, yang merasa terjebak dalam labirin kegelapan dan energi mistis, mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri dari kekuatan yang telah ia panggil. Keringat dingin membasahi dahi dan telapak tangannya saat ia merasakan tekanan berat yang semakin meningkat. Nyi Blorong muncul dengan kehadiran yang menakutkan. Sosoknya kini tampak lebih dominan dan penuh amarah daripada sebelumnya. Tatapan matanya yang menyala penuh dengan kebencian dan kemarahan menembus ke dalam jiwa Arga. Dalam kegelapan, Arga merasakan tatapan itu bukan hanya sebagai ancaman,
tetapi sebagai peringatan yang penuh makna. Arga berdiri dalam kondisi putus asa. Setiap gerakan yang ia buat untuk mencoba melarikan diri terasa sia-sia. Ia mengerti bahwa tarian yang ia ciptakan telah membuka gerbang yang tidak seharusnya ia buka. Dalam keputusasaannya, Arga menyadari bahwa ia harus membayar harga atas apa yang telah ia lakukan. Ia merasa seperti berada di ambang kehampaan, di mana seluruh dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tatapan Nyi Blorong menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalan atau permohonan maaf. Arga merasakan bahwa Nyi Blorong tidak hanya ingin menghancurkan, tetapi juga mengambil sesuatu yang berharga darinya. Kakinya terasa berat, dan jiwanya merasa terjebak dalam kekacauan yang tidak dapat ia kendalikan. Di tengah kekacauan, Arga mencoba mengingat kembali setiap langkah dan gerakan tarian yang ia lakukan. Ia berusaha mencari cara untuk membatalkan efeknya, berharap ada sedikit kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, setiap usahanya tampak sia-sia. Nyi Blorong semakin mendekat, mengeluarkan energi gelap yang semakin menekan Arga. Arga mulai merasa dirinya kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Setiap kali ia mencoba bergerak, kegelapan semakin menyelimutinya. Ia merasakan keputusasaan yang mendalam, rasa takut dan kesadaran bahwa ia tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Dalam kondisi putus asa dan keheranan, Arga akhirnya menyerah. Ia merasa tubuhnya semakin lemah dan kesadarannya mulai memudar. Nyi Blorong mendekatinya dengan langkah-langkah yang tenang dan penuh tujuan. Dalam keputusasaan yang mendalam, Arga hanya bisa menatap sosok tersebut dengan mata penuh air mata dan rasa takut. Nyi Blorong mengulurkan tangannya, dan Arga merasakan sebuah tarikan yang kuat dan tak tertahan. Energi gelap menghisapnya dengan cepat, membuatnya merasa seolah-olah ia tenggelam dalam lautan kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya terasa ringan dan tidak lagi terasa nyata, seolah-olah ia sedang terlepas dari dunia fisik. Saat Arga akhirnya mati, rohnya terangkat dari tubuhnya dan diambil oleh Nyi Blorong. Arga merasa dirinya melayang di luar batasan dunia fisik, memasuki sebuah dimensi gaib yang penuh dengan arwah-arwah lain. Ia merasakan kekuatan Nyi Blorong mengelilinginya, menariknya masuk ke dalam dunia yang gelap dan misterius, tempat di mana arwah-arwah yang telah dipanggil berkumpul. Dengan kepergian Arga, kuil kembali ke keadaan tenangnya, tetapi bekas-bekas kekacauan masih tertinggal. Nyi Blorong, dengan Arga dan arwah-arwah lainnya dalam kendalinya, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tempat itu dengan suasana yang penuh dengan misteri dan keheningan. Cerita Arga dan pengorbanannya menjadi sebuah peringatan tentang kekuatan yang tidak dapat dipahami dan harga yang harus dibayar ketika membuka gerbang ke dunia gaib. Arga, yang awalnya hanya seorang koreografer muda yang mencari inspirasi, kini menjadi bagian dari legenda Nyi Blorong, sebuah kisah yang akan diceritakan kembali sebagai pengingat tentang bahaya dan keajaiban yang tersembunyi di balik dunia mistis.